jamahanmu berserah penyira batakarabaya syakarabatakarabaya sendiri. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Mari angkat hatimu, sembah Tuhan. Haleluya. Tolong kami boleh menjalani satu minggu ini dalam kuasa Tuhan. Dan ini saatnya bagi kami untuk duduk diam kembali di hadapan Tuhan, di genisahmu di tempat ini, mendengar isi hati Tuhan, bersekutu dengan firman. Jamah kami Tuhan, urapi kami, berikan kepada kami hati yang tenang, dan kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Baterainya sudah diganti. Lain kali dicek. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-9. Mohon maaf ya saudara, saya tidak terbiasa dengan gangguan kalau pelayanan. Jadi semua harus baik. Kalau begini jadi terganggu konsentrasi. Nyalain lagi, ngecek, lampu indikatornya merah, berarti baterainya habis. Itu harusnya tanggung jawab pengerja. Membuat semua ibadah berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gangguan. Sehingga ketika naik mimbar hati jadi tenang. Mari kita belajar dari Matius pasal yang 9, pasal ke-9. Ini sering sekali kita membaca perikop ini saudara. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi berkat buat kita dari ayat ini. Karena ini adalah satu perumpamaan yang sangat indah. Yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bukan hanya buat pendengarnya di masa itu. Tapi buat kita yang membacanya hari ini. Kita baca ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong apa? Kulit yang tua. Karena jika demikian, apa saudara? Kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru, apa saudara? Disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ingat di dalam pelayanan Yesus itu dia selalu berhadapan dengan orang Farisi. Yang sudah merasa pintar dengan seluruh isi Taurat. Merasa jago untuk mengetahui Alkitab dan seluruh kebenarannya. Ketika Yesus hadir dengan pengajaran orang-orang Farisi itu berkata, "Hey, ini apa? Ini bukan sesuatu yang sesuai dengan tradisi kita. Ini beda dengan tradisi kita. Jadi kita harus tolak." Yesus membawa pembaharuan. Yesus membawa sesuatu yang baru supaya orang-orang ini tidak melulu dikungkung oleh tradisi yang mengikat mereka, yang membuat mereka tidak bisa berkelit apapun. Kadang-kadang hidup kita itu diatur oleh tradisi, loh, saudara. Memang di satu sisi tradisi itu baik dan positif. Tapi ketika kita
diatur oleh tradisi terlalu kuat, kita akhirnya kehilangan kemerdekaan. Kita hidup justru karena aturan itu, bukan karena kita merdeka sebagai manusia. Yesus hadir membawa kemerdekaan karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu membelenggu. Ketika dia hadir dan datang dengan pembaharuan, orang-orang Farisi ini tidak siap dengan pembaharuan. Jadi ide dasar dari perikop yang kita baca ini adalah tentang pembaharuan. Katakan pembaharuan. Tuhan mau kita dibaharui dalam segala hal. Tuhan, aku hadir gitu loh. Aku hadir di depanmu. Kamu masih berpikir-pikir yang lama. Aku datang dengan membawa sesuatu yang baru. Dan aku akan membuat hidupmu menjadi baru. Tapi ada orang-orang yang memang tidak siap dengan perubahan. Ada orang-orang. Ada orang yang pernah bertanya kepada Abuna, Abuna, apakah segala sesuatu dalam hidup ini harus baru? Ini pertanyaan yang harus hati-hati kita jawab, betul ya? Nah, jangan nanti ketika kita berkata ya, maka bojoku juga harus baru. Jangan, saudara. Saya berkata kepada orang ini, saya terdiam dan merenung sebentar. Saya berkata ya dan tidak. Dia berkata, kenapa ya dan tidak? Kenapa tidak ya saja atau tidak saja? Tergantung yang baru itu apa. Ada hal-hal yang memang dalam hidup ini harus digantikan. Dengan menggantinya melalui sesuatu yang baru, maka kinerja kita akan jauh lebih baik. Misalnya kalau Anda bekerja dengan komputer dengan sistem operasi Windows yang lama, Anda harus ganti itu, nggak cocok lagi. Sekarang ini produsen elektronik itu cukup pintar, saudara. Jadi dia memberikan batasan terhadap produknya, sehingga mau tidak mau Anda harus mengganti dengan produk yang baru. Supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekarang teknologi wireless itu sudah 5G, betul? Di gereja kita ini sudah ada Wi-Fi-nya 5G. Khusus itu Abuna yang pakai. Yang lain nggak pakai, yang lain pakai yang biasa-biasa aja. Jadi Abuna cepat cepat. Nah kenapa juga yang lain tidak bisa pakai? Karena HP mereka belum support 5G. Jadi sesungguhnya yang support itu masih HP-nya Abuna. Nah itu yang saya katakan, bahwa ada hal-hal yang memang harus kita update di dalam hidup ini. Haleluya. Tapi ada hal-hal juga yang harus kita biarkan tetap apa adanya. Seperti itu. Tidak boleh berubah. Prinsip hidup misalnya. Ya, pasangan hidup kita tidak boleh berubah. Yang berubah itu adalah karakternya. Yang berubah itu adalah cara berpikirnya. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang memang boleh berubah. Dan ada hal-hal yang harus kita biarkan apa adanya. Ketika Yesus hadir, Tuhan mau memberitahu kepada orang-orang Farisi. Dan kita hari ini yang membaca perikop ini. Bahwa hal-hal yang seharusnya berubah itu memang harus berubah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seharusnya berubah. Kita biarkan tetap di dalam bentuknya yang lama. Itu yang Tuhan maksud ketika dia berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Tuhan berkata bagian yang ini perlu berubah nak. Tuhan berkata bagian yang ini perlu dibaharui nak. Kamu sudah di dalam Tuhan. Tapi anehnya ada orang-orang yang skeptis terhadap perubahan. Karena merasa enak dengan manusia lamanya. Merasa nyaman dengan dirinya yang dulu. Ada orang-orang kalau sudah ikut Tuhan, saudara, sudah mulai harus berkata tidak pada aspek-aspek perilaku tertentu. Saudara setuju dengan Abuna? Ada itu. Nggak boleh gini lagi, nggak boleh gini. Ya memang ikut Tuhan seperti itu. Kita sudah tahu bahwa kita harus melakukan pembaharuan dalam bidang ini. Karena kita sudah manusia baru. Kalau seluruh jaringan internet di dunia ini berubah menjadi 5G, jangan ngotot pakai yang HP 4G atau 3G. Kalau enggak nanti Anda nggak bisa terhubung. Jadi ada bagian-bagian yang harus diubah dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu bagian itu tidak berubah karena keputusan-keputusan kita masih senang dengan manusia yang lama. Kalau udah tahu
ngopi tidak cocok buat lambungmu, ya jangan ngopi. Contoh. Kalau udah tahu makan babi menambah kolesterolmu, ya jangan makan babi. Tapi ngomong-ngomong itu Oni sekarang jualan babi loh. Mana Oni? Jadi Anda pesan itu bisa pesan ke dia nanti. Tidak berarti saya setuju makan babi loh. Tapi harus memberkati pekerjaan jemaat. Amin. Kalau misalnya beli beras ke Bu Ayub ya Bu Ayub. Itu contoh. Jadi kita harus sadar saudara. Kalau Tuhan sudah menjamah hidup kita. Maka kita harus berani meninggalkan yang namanya kenyamanan manusia lama itu. Karena manusia lama itu memang menyenangkan daging, menyenangkan fisik kita. Itulah sebabnya banyak orang-orang akhirnya enggan ikut Tuhan. Banyak orang-orang tidak mau ikut Tuhan secara radikal. Begini aja udah cukup lah. Ngapain harus begini. Banyak orang-orang tidak mau melayani. Karena dia lebih senang. Dia lebih senang dengan manusianya yang lama. Dia tidak siap melepaskan semua itu. Dan Yesus sangat tidak senang dengan orang-orang yang tetap bertahan dalam manusia lamanya. Sementara dia hadir sebagai pembaruan di dalam hidup kita. Maka Tuhan menggunakan perumpamaan yang sangat indah. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kenapa dengan kantong kulit yang tua? Karena kantong kulit yang tua itu udah kering. Abuna itu pelan-pelan bolak-balik nanti dari Holy Land mengumpulkan benda-benda Alkitab. Nah, suatu kali saya menemukan satu kantong kulit. Saya udah naksir, saudara. Saya berkata kepada yang jual itu, orang Beduin, 2 bulan lagi aku kembali, tolong jaga buatku. Lah kenapa kamu tidak beli sekarang? Dia bilang, karena koporku udah penuh. Sebab kalau kita bawa kantong kulit yang tua itu, kalau misalnya dia udah begini, saudara, maka dalam koper pun dia harus begini, tidak boleh dipres. Mengerti maksudnya? Harus ada kotak yang membungkusnya. Kenapa? Karena udah tua, udah kering, kalau dipres, apa yang terjadi? Hancur, pecah. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan seruan ini. Jangan menjadi kantong anggur yang tua. Sebab kalau Anda terus menjadi kantong anggur yang tua dan tidak mau berubah, ketika sesuatu yang baru datang, Anda tidak siap menerima yang baru itu. Buna selalu bilang, kalau hidupmu yang dulu sebelum kenal Tuhan, atau sebelum kenal Abuna, hidupmu berantakan. Sekarang udah mulai ikut Abuna, itu hidupmu harus benar. Hidupmu benar. Banyak orang-orang yang menjauh dari Abuna, toh saudara. Kenapa? Karena merasa kalau saya ikut Abuna, ada hal-hal yang dulu nyaman bagi dagingku, harus saya tinggalkan. Ya memang begitu. Tidak mau melayani karena nanti gini. Mau sampai kapan hidup dalam kantong kulit anggur yang lama? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan, saudara? Nunggu pecah. Nunggu digencet. Nunggu hancur. Mau sampai kapan? Kemarin ada orang telepon saya, Abuna doakan saya. Kenapa? Saya tiba-tiba dada saya panas, sakit. Udah periksa jantung. Udah, jantungku baik-baik. Lah kok sakit? Jangan-jangan kena asam lambung. Lalu saya merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan kepada. Dan saya cek lagi 2 hari kemudian, sudah baik. Berarti asam lambung. Nah kalau sudah tahu asam lambung, ubahlah cara makannya. Ubah. Kalau Anda tahu Anda sesak napas, jangan ngerokok. Nanti makin sesak napas. Abuna bersyukur loh, gak ada jemaat Abuna yang merokok. Konangan sama Abuna, saya patahkan itu dari mulutmu. Mau tersinggung, terserah.
Udah tahu itu bahaya, belinya aja di situ dikasih peringatan. Betul kan? Bahaya. Sampai mesrem-serem, mukanya itu ada muka tengkorak, ada muka orang yang bolong tenggorokan, ada yang kakinya busuk. Udah tahu. Itu yang saya katakan masih nyaman dengan kantong anggur yang lama. Lah kapan kita bisa dibaharui oleh Tuhan? Hidup dalam Tuhan itu kan progresif, maju ke depan. Berubah hidup kita pelan-pelan, makin baik, makin baik, makin baik. Naik ke atas. Kan Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu bukan ekor tapi kepala. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Tetap naik. Destinimu itu begini. Begini. Oh, orang itu telepon saya. Lah, jadi sekarang aku gak boleh minum kopi. Gak boleh. Nah nanti kalau aku minum kopi, beli yang ya sudah, silakan sakit lagi. Gitu? Nah saya gitu. Karena Abuna suka gitu ke Abuna. Kita ini memilih toh. Seringkali pilihan kita salah. Seringkali pilihan kita adalah kantong anggur lama yang seharusnya kita buang dan kita ganti. Tuhan itu udah mau datang. Hidup duniawi itu sudah lewat. Kemarin pulang dari Palembang, Abuna singgah transit di Jakarta. Jadi saya antri depan 2 orang perempuan. Menurut saya 2 wanita ini good looking, ya, cantik secara penampilan, secara fisik. Lalu tiba-tiba ada yang aneh. Dia telepon, video call dengan seseorang di tempatnya, di tempat lain. Lalu mereka di depan saya, lalu mulai video-video dan berkata, yeay! Kita ini, lu tahu nggak? Tadi malam kita dugem coy. Wah lu rugi lu nggak ikut. Kita dugem, enak lo. Duh dia gitu di depan pendeta. Pendetanya pendeta klasik lagi. Iya kan? Saya bilang, aduh nak. Lihat tampangmu itu cocok jadi menantu saya. Tapi sedang, iya tuh, kan sekarang kita proyek cari menantu. Lo terus terang aja. Saya menawarkan diri, yuk join yuk. Cocok gak? Enak lo jadi menantu pendeta. Iya tuh. Kemarin tadi malam Revo itu udah pusing, ujian semester. Baru 2 minggu ujian semester, karena di sana per subjek. Mulai berat. Saya ketawa, hahaha. Rasain. Bapak mau lihat ujian saya. Bapak baca ini. Dia gantian ngetes saya, saudara. Nggak ngerti ya Buna. Ini artinya gini Pak, bacanya ada nikut, harus begini. Oh salah Papa selama ini ya. Salah, harus gini. Ya udahlah, cepat-cepat aja. Ya tak, lihat saya mau cepat-cepat selesai aja Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa, cepat-cepat selesai. Papa Mama ini udah kesepian di rumah. Sekarang Papa Mama ini kesepian. Saya bilang Abuna dan Abun ini kesepian. Revo sudah sekolah, people jam 3 udah pulang. Baru pulang. Lihatan kami setiap hari. Bojoku mana? Itu, Papa di mana? Terus mau ngapain? Saya berkata kami udah pengen cucu bro. Dia bilang Papa mau kawin sama siapa? Gampang, nanti Papa yang cari. Abuna kadang-kadang iri kalau lihat anak perempuan itu saudara. Oh dia manja sama papanya. Saya nggak punya anak perempuan. Aduh. Saya bilang Revo nanti punya anak perempuan. Enggak. Anak laki-laki. Jangan laki-laki nanti nakal. Ya kayak engkongnya katanya. Wah. Biar tidak terlalu tegang tensinya mendengar khotbah Abuna begini. Mari kita keras lagi sekarang. Jadi jangan terlalu nyaman. Jangan terlalu nyaman. Hidup itu progresif. Kadang-kadang kita nyaman dengan udah tahu bahwa itu kulit yang lama. Maka keputusan kita sebenarnya harus diganti, dirubah. Saya batin, aduh 2 anak perempuan ini cantik, wajahnya baik, dugem. Nanti dia jadi Bu Gembala gak cocok yang model begini. Iya toh? Dia ajarin satu gereja dugem. Iya toh? Repot dunia persilatan.
Kaget saya, kaget. Jadi mereka dari sebuah kota datang ke Jakarta hanya untuk dugem. Udahlah, kalau dulu dugem, sekarang kita memperbaiki hidup. Tinggalkan semua itu. Haleluya. Itu maksud Abuna. Tuhan Yesus tegas. Jangan tampung sesuatu yang baru dari Tuhan dengan kantong anggur yang lama. Karena kantong anggur yang lama itu rapuh. Jadi ketika 2 bulan kemudian saya datang ke sana, saya tanya, mana kantong anggurnya yang saya pesan? Abuna, sorry, ada profesor dari Amerika sudah membelinya duluan. What? Aduh. Ya udahlah, mau bagaimana lagi. Di sana kan pokoknya mana yang duluan jadi duit. Kantong anggur itu untuk menampung sesuatu. Saya ingin menjelaskan kepada saudara bagaimana bagaimana membuat kantong anggur. Itu dibuat dari kulit kambing. Jadi kambing itu kan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalan masuk. Ketika dia dipotong, maka kaki, kiri, kanan, depan, dan belakang diikat. Dagingnya dikeluarkan. Bagian pembuangan juga diikat. Dan bagian leher yang dipotong itu juga diikat. Jadi dagingnya dikeluarkan. Lalu setelah daging dikeluarkan, kulit itu masih lembut, masih segar itu saudara, disamak di atas panggangan kayu, tapi kayunya khusus, namanya kayu akasia. Karena kayu akasia ini memiliki asap atau zat-zat yang ada di dalamnya ketika bersentuhan dengan kulit binatang ini, dapat membuat kulit ini jadi kuat. Dapat membuat kulit ini jadi kuat tapi lembut dan elastis. Khusus itu, jadi diasapi di atas kayu akasia. Itu beberapa lama, setelah itu dia jadi lembut, empuk dan lembut. Baru nanti dipilih apakah kaki atau depan atau kaki belakang yang menjadi pintu masuk anggurnya. Dan itu yang dibawa kemana-mana. Begitu cara membuat kantong anggur di masa itu. Sehingga ketika anggur yang baru yang sudah memang anggur itu enak ya. Saya suka bawain Pak Yohan, enak ya. Tapi Pak Yohan tahu cara buatnya? Enggak. Anggur diambilin, ya, ditaruh di bawah, diinjak-injak pakai kaki. Untuk memisahkan antara daging anggurnya dengan bijinya. Jadi orangnya, saya pernah datang ke winery saudara. Ya, dia pernah. Ya, injak-injak. Setelah itu kan terpisah, lalu dagingnya dipres, keluar tuh cairan. Nah, cairan anggur yang baru ini harus difermentasi supaya jadi memiliki alkohol. Betul? Itulah hebatnya cara dan teknologi di Timur Tengah. Binatang yang sudah tadi disamak kulitnya dengan asap dan api dari kayu akasia itu memiliki zat tertentu yang ketika digenangi oleh anggur dapat mempercepat proses fermentasi. Lalu anggur dimasukkan ke dalam, diikat. Tunggu beberapa lama, lebih cepat proses fermentasinya dan enak. Yang saya kasih ke Pak Yohan itu yang kayak gitu. Tenang Pak, saya juga minum. Jadi itulah prosesnya. Seperti cara membuat terasi ya, pernah lihat ya? Cara buat kecap itu. Nah, itu. Diinjak-injak dulu. Mungkin ya. Ini juga anak Abuna chapter Jakarta ini suka bawain Abuna anggur. Nah, itu prosesnya. Enak dong? Tapi itu prosesnya. Saudara, nanti ya tunggu kapan-kapan ini sudah mulai Holy Land, sudah mulai buka lagi kan. Jadi Abuna kumpul-kumpul anggurnya, nanti kita perjamuan kudus lagi dengan anggur Kana. Anggur yang penuh keringat itu. Kita coba, tapi sudah kita doain. Sehingga kulitnya jadi empuk. Nah anggur yang baru itu harus dimasukkan ke sono. Karena anggur yang baru itu keras dan harus dimasukkan ke dalam kantong yang baru supaya bisa melalui proses fermentasi. Nah kalau dimasukkan ke kantong anggur yang lama, dia nggak kuat. Dia nggak kuat. Sehingga jebol dan pecah.
Akibatnya apa? Kantongnya robek, anggurnya juga hilang. Jadi dua-duanya kita nggak dapat apa-apa. Bisa membayangkan itu. Bahwa ketika Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan kita tidak siap dengan sesuatu yang baru itu. Bukan hanya kita tidak dapat apa-apa. Tapi apa yang ada pada kita juga akan hilang. Kenapa? Karena kita masih menjadi kantong anggur yang lama. Kantong anggur yang lama itu kaku. Kaku. Seperti tadi kan, saya mau bawa ini. Kenapa nggak dibeli sekarang Pak Sony? Tasku, koperku besar, aku belum ada kotak. Harus cari kotak. Seperti Tupperware itu. Supaya nggak kepencet nanti di bandara. Tunggu aku pulang ke Indonesia, nanti aku bawa lagi. Rusak. Pernah melihat roti crackers itu? Kalau diginiin kan remuk. Itulah kekakuan. Jangan menjadi orang Kristen yang kaku. Yang rugi kita sendiri. Ruginya double. Rugi yang pertama kita tidak dapat apa yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua tempat yang kita gunakan untuk menampung juga akan hilang. Dan hancur dan kita tidak punya apa-apa. Banyak orang-orang hari-hari ini kaku ketika menerima nasihat, ketika menerima firman Tuhan. Kaku ketika menerima teguran. Tidak mau berubah, maunya begini terus. Semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan memberikan hal yang baru itu untuk kebaikan kita. Haleluya. Untuk kebaikan kita. Jadi hari ini, sesaat nanti ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita ambil komitmen. Tuhan, bagian-bagian ini masih menjadi kantong anggur yang lama di dalam hidupku. Bagian-bagian ini. Dan aku mau mengambil komitmen untuk tidak lagi memegangnya dan tidak lagi berada dan menjadi bagian dari karakterku. Aku mau menjadi kantong anggur yang baru yang siap diisi dan mengalami proses fermentasi secara internal dari dalam. Karena Tuhan itu membawa kita dalam proses. Proses fermentasi itu kan proses dan berlangsung secara internal. Jangan kaku. Haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, jangan kaku. Ya, suami-suami jangan kaku sebagai istri kepada istri. Istri-istri jangan kaku kepada suami. Fleksibel. Ada hal-hal tertentu yang merupakan prinsip di mana kita memang harus pegang erat-erat. Tapi ada hal-hal yang lain. Kalau memang dituntut harus berubah dalam kehidupan kita. Ayo, Tuhan udah mau datang. Tuhan udah mau datang. Kita tidak pernah tahu nasib kita ini ke depan. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk merubah hidup kita. Masa enak-enak anak muda, kalau memang jatahnya Bapak Ibu. Kalau memang jatahnya anak muda di tempat ini untuk merit, yuk merit. Udah, masa enak-enak, masa senang-senang sudah selesai. Level hidup itu harus meningkat. Harus ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Sebab apalagi kalau kita menjadi orang-orang yang sudah dipilih. Bunda selalu diberkati dengan kata-kata ini dari Abuni. Orang yang dipilih tidak akan pernah punya pilihan lagi dalam hidupnya. Kalau kita sudah dipilih. Kalau kita sudah dipilih menjadi pengikut Kristus. Maka sesungguhnya kita tidak lagi memiliki pilihan-pilihan bebas dalam hidup ini. Kita tinggal menjalani sesuai dengan kemauan yang memiliki kita. Haleluya. Bagian yang terakhir. Pak Dodi maju ke depan. Yang kita pelajari dari perikop ini adalah ternyata Tuhan ingin memberitahukan kepada mereka dan kita bahwa yang lama dan baru memang tidak boleh bercampur. Amin, amin. Yang lama dan baru memang tidak boleh bercampur. Tidak boleh. Coba Anda membuat kopi yang baru di dalam kopi basi kemarin. Sudah nggak enak rasanya. Anda membuat teh yang baru. Ternyata masih ada sisa segelas
teh yang lama yang 2 hari yang lalu. Anda langsung masukkan yang baru di atasnya. Hasilnya tidak akan pernah baik. Kita pernah melakukan aksi sosial kepada anak jalanan. Kita bawa beberapa itu membawa baju. Lalu kita bagi baju itu kepada mereka. Apa yang mereka lakukan, saudara? Bukannya membuang yang lama. Yang mereka lakukan adalah menggunakan yang baru di atas yang lama. Saya berkata, hei mas, copot dulu yang lama itu, buang aja. Baru nanti pakai yang baru. Oh enggak, nanti aku jadi tidak punya apa-apa lagi. Loh kan sudah ada yang baru. Enggak. Jadi dia pakai yang baru di atas yang lama. Apa yang terjadi? Dampak yang baru itu tidak pernah terjadi. Yang baru itu tidak pernah berdampak. Bahkan yang baru itu jadi ikut rusak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menanggalkan yang lama. Manusia lama itu ditanggalkan. Karena yang baru dan yang lama tidak boleh bercampur. Mari mulai renungkan. Hal-hal lama yang masih bercokol dalam hidup saudara sementara Anda menginginkan yang baru. Tetapi Anda ingin mempertahankan yang lama. Ini saatnya mengambil keputusan. Sebelum makan roti dan anggur, Tuhan mampukan aku. Itu sebabnya ketika kita berada dalam pembaharuan, maka yang perlu kita lakukan adalah berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita menjalani pembaharuan itu dan kita berani meninggalkan yang lama itu. Karena Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Haleluya. Kalau enggak mengandalkan diri sendiri, enggak bisa. Karena diri sendiri adalah kedagingan. Dia akan bawa-bawa kita kepada manusia yang lama terus. Yang kedua, ketika Anda mau mengadakan pembaharuan dalam hidup, jangan melulu berdoa, saudara. Berdoa penting. Tapi juga tetapkan, kenapa sih Anda mau berubah? Tujuan apa yang ini Anda capai ketika Anda mau berubah itu? Arah perubahan itu harus jelas. Kemana perubahan itu pergi harus terlihat. Dan Anda memang pergi ke sana. Yang ketiga, Anda pergi ke sana dan hidupi perubahan itu dengan penuh komitmen dan konsisten. Ini yang disebut dengan proses membayar harga. Anda harus mulai berkata tidak terhadap hal-hal yang menyeretmu kembali kepada manusia lamamu. Temanmu berkata, yuk dugem yuk. Misalnya, yuk begini yuk. Kalau sudah mau mengambil komitmen itu harus komit, saudara. Yang namanya komitmen itu hancur karena godaan. Anda mengambil komitmen untuk berpuasa. Tiba-tiba Anda lewat di depan dapur dan mencium bau masakan. Apa yang terjadi? Hatimu tergoda untuk makan. Komitmen untuk tidak makan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dan konsistensi itu adalah masalah kita. Dan poin yang keempat untuk bisa berubah. Apa tadi yang pertama? Meminta bantuan Roh Kudus. Yang kedua, memiliki arahan yang jelas terhadap perubahan itu. Untuk apa Anda berubah itu? Kenapa? Itu akan memotivasimu dari dalam, saudara. Yang ketiga, konsistenlah. Saya kaget dengan salah seorang di antara kita. Dulu ketika awal-awal datang ke Jitu Sisi, wah dia mengembang ke kanan dan ke kiri. Kemarin ketemu di Jakarta dan hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Coba Pak Boman berdiri. Nah, ini udah langsing, saudara. Pernah melihat beliau ini hadir di gereja kita? Sebelumnya besar ke kanan, ke kiri, depan dan belakang. Sekarang lihat perubahannya. Silakan duduk Pak. Saya tanya, bro, apa yang terjadi? Kamu lebih langsing sekarang. Iya Bunda, semua celana akan ganti, sepatu harus ganti, baju harus ganti. Tapi dia masih pakai baju yang kombor-kombor itu. Apa yang terjadi? Kamu sakit, aku sehat-sehat aja Bunda. Terus apa yang terjadi? Aku membuat perubahan radikal di dalam hidupku. Yang namanya berubah itu harus radikal, saudara. Nggak ada perubahan parsial. Tahu perubahan parsial itu perubahan berjenjang. Nah, nanti aku akan begini kalau sudah di sini. Nanti segini dulu lah. Lalu besok segini dulu lah. Ya, nggak bisa. Dalam Tuhan itu tidak ada perubahan parsial. Itu yang disebut dengan bertobat, berbalik arah. Dulu orientasimu ke sana, sekarang ke sana. Ada apa bro? Dia bilang, saya merubah gaya makan saya. Bunda. Waduh, dia cocok diskusi sama Abuni ini. Dia mulai ngajarin saya
Ya, dia mulai ngajarin saya hidup ini setiap hari sebenarnya kita udah makan gula banyak, Abuna. Udah gitu kalau kita makan dari makanan ini gula, makanan ini gula, makanan ini gula. Udah kita buat teh diisi gula lagi. Kita makan junk food diisi gula lagi. Jadi tubuh kita akan kelebihan gula. Nah, akibatnya akan berbahaya buat kita. Jadi apa yang kamu lakukan? Dia begini. Merubah cara makan. Merubah gaya hidup. Dan ini poin yang keempat. Kalau kita mau konsisten dalam perubahan, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki visi yang dan perilaku yang sama. Haleluya. Kalau Anda mau berhenti makan babi, jangan bergaul pada orang yang suka makan babi. Rusak. Iya kan? Rusak. Kalau Anda mau merubah gaya hidup, cari orang-orang yang memang gaya hidupnya sudah berubah dan melakukan itu. Sehingga nanti bisa berdiskusi. Kalau Anda mau rajin belajar, cari teman-temanmu yang memang rajin belajar dan membaca. Jangan cari teman-temanmu, Abuna dengan ini melarang setiap anak muda di G2CC Youth Teen melarang menggunakan game online. Ini saya sampaikan dari mimbar ya. Karena saya dan Abuni sedang menangani satu orang anak jemaat yang hidupnya bergantung dari game dan merusak hidupnya. Mengerikan. Gamenya itu game bunuh-bunuhan lagi. Jadi tanpa sadar dia mempraktekkan kalimat bunuh-bunuhan itu. Tanpa sadar. Orang tua kalau sayang anakmu, katakan tidak untuk game online. Ketahuan Abuna. Ya. Bahaya. Jadi perilaku berubah, saudara. Abuna sama Abuni lagi merancang untuk membuat seminar online. Seminar kita untuk web. Seminar. Bahaya game online itu. Perilakunya berubah. Jadi dia niru tanpa sadar karena diinjeksi di otaknya. Kalimat-kalimat tertentu. Terjadi loh. Jemaat Abuna. Waduh, ini bahaya ini. Saya sudah intensif ketemu dengan orang tuanya. Jadi anak-anak jangan ya. Ya. Mau nonton game online aja, main game online Upin Ipin. Ada gamenya itu. Jangan main game tembak, bunuh, hancurkan, tusuk. Itu dia ulang loh. Diulang. Ada lagi game online yang setiap menang grade tertentu, maka ada reward berupa tubuh wanita dibuka. Jadi kalau stage 1 buka baju luar. Nanti lolos stage 2 buka baju dalam. Lolos stage 3. Terus. Wah, saya agak prihatin. Dan Tuhan ingatkan ini harus menjadi warning bagi kita semua. Hati-hati. Kita harus berani berkata tidak terhadap manusia lama. Cari teman-temanmu yang tidak bergantung pada game online. Cari teman-temanmu yang mau belajar. Yang mau memiliki masa depan yang baik. Haleluya. Mau berubah? Ingat, kantong anggur yang baru hanya siap menerima anggur yang baru. Kantong anggur yang lama tidak bisa menerima anggur yang baru. Dan di dalam Tuhan kita tidak bisa menjaga yang lama dan baru bersama-sama. Kalau Tuhan mau memberi yang baru, dia butuh tempat yang baru. Dan itulah sebabnya kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita dibaharui terus-menerus. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk mengambil komitmen yang baru. Tuhan, aku mau menjadi manusia yang baru. Aku akan menerima anggur-anggur yang baru yang siap difermentasi dalam hidupku. Tapi dengan wadah yang baru. Bukan lagi dengan wadah yang lama. Itu ciri orang yang diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu
bisa ditampilkan di layar. Pelayan perjamuan maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
membaca Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa tubuh Kristus itu dipecah-pecahkan? Dan bahwa roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecah itu. Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa di atas kayu salib darah Yesus sudah dicurahkan? Dan darah itu untuk menebus dosamu. Dan melalui anggur ini engkau akan diingatkan bahwa engkau bersekutu dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi manusia baru dalam Kristus. Kami mau meninggalkan kantong kulit anggur yang lama dalam hidup kami. Dan biarlah yang baru itu tersedia bagi kami Tuhan. Dan kami mau menyambut yang tersedia itu dengan kantong kulit anggur yang baru. Kami mau berubah. Kami mau mengambil komitmen untuk mulai meninggalkan manusia lama kami. Karena kami tahu bagian ini tidak boleh dipertahankan untuk tetap, tapi harus dirubah. Kami mau menerima anggur yang baru dari Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk berkata tidak terhadap kedagingan kami, untuk berkata tidak terhadap manusia lama kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk berkomitmen, konsisten, dan mau mengontrol kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami, menegur dan menasihati kami. Bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup yang baru, yang dibaharui. Dan hal-hal yang sudah harus kami tinggalkan. Materaikan itu melalui tubuh dan darah-Mu dalam persekutuan meja perjamuan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat anggur baru yang Kau curahkan bagi kami. Dan setelah firman-Mu kami dengar, kini kami siap dengan kantong anggur yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, you are so good to me. Jesus, you are so good to me. Mari mulai berdoa. Di bagian tubuhmu yang sakit, apa yang sakit, biar Tuhan jamah. Kau yang ada di rumah, Tuhan jamah tubuhmu. Kau sehat. Terima kesembuhan.
Kau membutuhkan jamahan Tuhan untuk pekerjaanmu. Berdoa, minta Tuhan jamah tanganmu agar segala usahamu berhasil dan tidak gagal. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Jamah anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan. You are so good to me. Oh, you are good. Terima kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. You are good. You are good. Terima kebaikan Tuhan. Jesus. Haleluya. You are good. You are good. Haleluya. Jesus. Berdoa minta mujizat. Minta Tuhan jamah hidupmu Bapak Ibu. Minta Tuhan jamah hidupmu. Jamah pekerjaanmu. Jamah tubuhmu. Jamah kesehatanmu. Jamah keluargamu. Kau diberkati. Segala kutuk sudah dipatahkan. You are good. Haleluya. You are good. Oh, you are good. Jesus. You are good. You are good, Jesus. You are good. You are good. Yeah. Jesus. You are good. You are good. You are good. Haleluya. You are good. Jesus. Sekali lagi, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan you are good. You are good. Kau baik You Tuhan. are good. Ya. Jesus. Oh, you are good. You are good. You are good. Jesus. Jesus, you are so good to me. 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 Makasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami pulang dalam keadaan hati dan hidup yang sudah dibaharui. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Makasih dan materaikan semua yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom, G2CC Family. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Amin, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan informasi sepekan Minggu Gereja. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Selamat datang kembali kepada saudara Catherine. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara di ibadah G2CC selanjutnya. Nanti sore ada ibadah online pukul 17 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus ada firman online via Zoom dan YouTube bersama Abuna Sony Saluku pada pukul 7 malam. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus pukul 5 sore ada doa breakthrough prayer secara onsite. Mari Bapak Ibu kita datang pada hari Jumat. Kita bawa seluruh hidup kita bawa seluruh keluarga kita, masa depan kita datang pada hari Jumat, kita penuhi gereja ini dengan doa-doa kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus ada ibadah youth pukul 4:30 sore. Dan pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu tanggal 21 Agustus pukul 7 pagi secara onsite di luar gedung gereja.
Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Mari Bapak Ibu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Kita berdoa dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Geser sini dikit. Ya. Lihat Abuna dulu. Nanti kalau naik gereja, turun gereja, pintu kaca jangan dibanting ya. Ya. Sebab kalau pecah, itu akan nyebar seperti pasir. Kalau pecah, bahaya sekali. Ya, nyebar kemana-mana. Bukan pecah, krak, enggak. Jadi pelan-pelan buka. Ya. Nanti kena semua, nanti kita susah membersihkan. Yuk, bagaimana sekolah minggu hari ini? Mari kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak kami. Pakai mereka sebagai generasi Tuhan akhir zaman. Berikan karakter yang baik, kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Berkati orang tua mereka, dan kami akan melihat anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang luar biasa, yang sejak kecil sudah mengenal Kristus dan memiliki masa depan yang baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, melihat pelayanan mereka yang membawa anak-anak datang kepadamu, dan mereka tidak kehilangan bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, boleh balik. Jangan lupa pintu jangan dibanting. Kita akan berdoa buat Michelle. Enak. 2 minggu lalu kita sudah berdoa buat Revo. Sekarang kita berdoa buat Michelle. Michelle akan melanjutkan studi di Surabaya. Di mana, Nak? Di Ubaya. Michelle sudah melayani kita sejak dari SMP ya, sebagai penari. Jadi ada satu angkatan yang harus melanjutkan studi keluar dari Semarang. Ya, kita akan mengutus Michelle supaya berhasil dalam studinya Bapak Ibu di Ubaya. Dia nanti akan chapter Surabaya. Amin. Ya. Kita melepas dia dengan berkat supaya Michelle berhasil. Dan setelah berhasil pulang bawa ijazah. Bisa dapat pekerjaan yang baik. Juga dapat jodoh yang luar biasa. Amin. Karena masih jomblo. Nah, semua dalam pengaturan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Michelle. Angkat tangan kita. Kita arahkan kepada Michelle. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengutus Michelle, anak ini untuk pergi sekolah di Surabaya. Kami tahu bahwa kuasa rohani itu nyata. Kami mengutusnya pergi Tuhan dan berikan kepadanya hikmat, kecakapan, kepintaran, kepandaian. Dan juga Roh Kudus menyertai dia, menolong dia dalam segala kesulitan yang akan dihadapi dalam studi atau apapun. Dan memampukan dia menjadi seorang pemenang. Berikan kepadanya hati yang makin mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan. Agar selama dia studi, dia fokus pada studinya. Dan dia berhasil tepat waktu, bahkan mengalami percepatan. Tuhan, Kau berkata, takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat. Dan bawa dia untuk tetap takut akan Tuhan. Dan hikmat Elohim itu turun atasnya. Kami mengutus dia. Berikan kesehatan yang baik, proteksi, Engkau memberkati keluar masuknya. Dan Engkau menyertainya siang dan malam. Sekalipun dia jauh dari pandangan mata kami, jauh dari pandangan mata orang tua, tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan, amin. Sukses ya nak ya. Kita berdoa untuk yang berulang tahun. Tuhan berkati. Siapa yang berulang tahun? 2 minggu Abuna tidak di dalam. Yang berulang tahun 3 minggu. Berarti 3 minggu kan? Ya. Maju ke depan. Yuli maju ke depan. Siapa lagi? Saya lupa namanya. Leo. Talia. Siska ulang tahun juga toh. Lo belum makan. Wah, ini. Stella. Enggak kelihatan. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo, berkat gembala lo. Ayo. Obed. Pramuka. Ayo kita bangkit berdiri. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di Tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati Stella. Membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan. Dan dia mengalami breakthrough dan terobosan dalam hidup. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Kerinduan hatinya Engkau jawab. Bahkan ada percepatan. Bahwa hatinya semakin melekat kepadamu. Nah, aku melihat rumah Tuhan. Dan berkati dia. Suaminya dan anaknya dan usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atasnya. Juga Engkau memberkati Yuli. Terobosan dan breakthrough boleh terjadi dalam hidupnya. Ada percepatan, hal-hal yang tertunda akan dipercepat. Tidak ada kutuk apapun Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan berikan kepadanya. Tepat waktu. Berikan satu tanda atas doa kami hari ini. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan kehormatan di tangan kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati Leo. Anak ini datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Aku seperti melihat seorang Samuel yang berbicara dengan Tuhan. Dan pakai anak ini. Utus ke bangsa-bangsa. Dengan segala kecakapan dan kepintaran, kemampuan intelektual. Limpahkan kepadanya Tuhan. Dan persiapkan dia sejak kecil. Beri kesehatan yang baik. Lepaskan dia seperti anak panah di tangannya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati Talia, siapkan menjadi wanita Tuhan yang luar biasa. Karakter yang indah. Kepintaran dan kecakapan. Kesehatan yang baik. Kami tahu rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa sedang dirajut dalam hidup anak ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Memberkati Siska Tuhan dalam pekerjaan, buat pelipat gandaan terjadi. Ada hal-hal baru yang dia terima dari Tuhan, seperti firman-Mu, anggur yang baru dicurahkan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kiri. Hati yang semakin mengasihi dan melayani Tuhan Engkau berikan kepadanya. Berkati Pak Yo. Ada percepatan dalam penyelesaian studinya, riset-riset yang sedang dia kerjakan. Hikmat Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia menjadi seseorang yang memiliki keunggulan komparatif. Karena Tuhan menyertai kemampuan intelektualnya. Dia cakap dalam mengerjakan studinya. Kesehatan yang baik Engkau berikan kepadanya, Engkau memberkati pekerjaannya juga. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri.
Bapa, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terbuka saat ini. Berkati tangan itu menjadi tangan yang cakap bekerja, tangan yang berhasil, tangan yang tidak gagal, tangan yang menabur benih, tangan yang menuai hasil. Beri kesehatan yang baik buat anak-anak Tuhan, dan berkati setiap persembahan mereka yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga mereka, dan dalam 1 minggu ke depan hamba-Mu akan mendengar ada banyak mujizat Tuhan kerjakan. Ada anggur yang baru dicurahkan. Ada anggur yang baru dicurahkan. Mereka akan menerima itu dalam kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Buka kedua tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Sejenak Tuhan.